Di banyak video saya sering memunculkan kesetaraan hukum tidak akan mungkin bisa dicapai di Indonesia. Karena apa? Ini disebabkan karena banyaknya daerah abu-abu yang tercipta, baik disengaja ataupun tidak, oleh para aparat. Atau bisa juga karena keberadaan hukum itu sendiri. Daerah abu-abu inilah yang menjadi celah sebagai pintu masuk oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan celah hukum tersebut. Hukum di negara kita sangat banyak tersandera dengan hal-hal yang di luar hukum, seperti kebijakan lokal, pendekatan persuasif, suara ormas, dan termasuk juga suara para ulama. Sepanjang hal-hal seperti ini belum diberi besaran ukurannya, maka kita tidak bisa berharap banyak terhadap pelaksanaan hukum bisa berjalan dengan baik. Paul Zhang bukan seorang yang penting. Sekarang menjadi pembicaraan hangat di seantero negeri, hanya karena pernyataan kenabiannya. Di banyak negara, ucapannya ini tidak terlalu dipikirkan. Tetapi tidak demikian dengan Indonesia. Di Indonesia, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, melulu berbicara agama dan Tuhan. Entah kapan kita bisa berjalan-jalan di luar angkasa untuk melihat keagungan Tuhan. Atau ketika kita melihat ke bulan atau planet-planet yang berada di tata surya kita, dan mungkin hal ini bisa memunculkan suatu pemikiran kreatif kita. Kita memiliki keinginan sebagai orang yang pertama sekali mendirikan rumah ibadah di sana. Ini dikarenakan ingin melihat aspek kebesaran Tuhan dari sudut pandang lain. Kita harus cerdas dan menguasai teknologi untuk bisa meraih itu semua. Itulah yang tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk berbicara, terus berbicara tanpa mau memutar otak untuk melihat aspek universal Tuhan. Kita kembali ke topik Paul Zhang. Bila semua berjalan baik dan mulus dan Paul Zhang tertangkap atau menyerahkan diri atau diserahkan Interpol, selanjutnya apa? Dihukum. Hukumannya seperti apa? Ya, kalau berkaitan dengan agama tertentu di dunia ini, yang memuaskan adalah hukuman terberat. Kalau perlu, dihukum mati. Selanjutnya apa? Kalau terjadi seperti ini lagi, sama akan heboh lagi dan hukum mati lagi. Percayalah, semakin bertambahnya waktu, Paul Zhang yang lain tetap akan banyak, bahkan akan berkembang, karena bibitnya sudah muncul jauh sebelum Paul Zhang berkoar. Jadi, ke depan bukan saja yang menista berbeda agama, yang seagama juga akan saling menista. Kita menempatkan diri sebagai pemilik tunggal akan Tuhan. Kelak, dua kubu yang sama agama dan saling menista. Di manakah posisi Tuhan? Tuhan hanya menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum pahit. Mampukah aparat hukum mengatasi hal ini? Tidak akan mungkin. Karena hukum yang dipakai aparat adalah hukum yang mengatur aspek manusia, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Tidak akan bisa menjangkau hukum akhirat.
yang dilihat adalah batasan kerugian atau gangguan kepada manusia. Disinilah batasan hukum yang harus kita sadari bersama. Indonesia akan selalu sibuk tuding-menuding hidung semua orang, sesama anak bangsa, dan sibuk berkutat di titik itu. Dan suatu saat ditonton orang-orang yang sedang menonton televisi di bulan atau di Mars. Ya, bangsa kita ini akan tetap mabuk agama, berpikir tentang agama dan Tuhan sebatas tempurung kepalanya, tanpa mau melihat dari aspek hati, akal budi yang terus semakin berkembang. Bangsa kita ini sangat senang membatasi Tuhan, hanya sekedar dalam kerangka berpikir. Dengan demikian, apakah kita masih percaya Tuhan itu Maha Kuasa? Apakah Tuhan tidak mampu menghukum mati seorang seperti Paul Zhang? Tidak diapa-apain Tuhan juga. Paul Zhang dan yang sejenisnya akan mati sendiri kalau waktunya sudah tiba. Itulah waktu Tuhan. Mengapa kita ingin mempercepat waktu Tuhan? Hanya karena berlindung di balik istilah membuat gaduhlah, membuat hebohlah, dan lain sebagainya. Pertanyaan kepada kita, mengapa kita menghebohkannya? Apakah bukan kita yang membuat heboh dan gaduh? Ada suatu kisah tentang seorang nabi bernama Yesus Kristus. Dia berada dalam posisi diminta pendapatnya oleh para orang Farisi tentang seorang wanita yang dituduh berzina. Masa yang beringas mencoba menghukum merajam si wanita tersebut. Yesus Kristus menjawab pertanyaan massa. Barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, sebaiknya dia yang pertama melemparkan batu. Apa yang terjadi? Satu persatu orang Farisi pergi. Analog dengan peristiwa ini, orang yang paling kencang bersuara menuduh Paul Zhang. Ada baiknya berkaca terlebih dahulu. Mengapa Paul Zhang? Mengapa peristiwa Paul Zhang membuatmu terusik? Mengapa balok yang melintang di matamu tidak engkau singkirkan terlebih dahulu? Bila sudah engkau singkirkan, engkau baru bisa menilai dengan jujur. Ternyata Paul Zhang yang lain sangat banyak di Indonesia. Semua berlindung pada sebuah kalimat yang mujarab. Saya tidak bisa dikatakan menista agama. Oleh karena itu, saya tidak akan minta maaf, karena itu sesuai dengan akidah yang saya fahami. Walah, enak bener dengkulmu tonggos. Bila jawaban seperti ini, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Artinya tidak bisa dihukum. Bangsa ini membutuhkan kejujuran dalam melihat semua permasalahan. Banyak yang lebih brutal dari Paul Zhang di Indonesia dan dibiarkan. Uniknya, umat yang dihina tidak tertarik untuk membahasnya berlebihan. Sebelum Paul Zhang mengaku sebagai nabi ke-26, sudah banyak dia menista agama Kristen. Mengapa umat Kristen tampak selalu diam dan tenang? Apakah karena takut? Tidak. Urusan bertuhan adalah urusan yang sangat personal. Hubungan dua arah antara seorang manusia
dan Tuhannya. Yang berlaku adalah hukum Tuhan. Biarlah Tuhan nanti yang berurusan dengan dia. Inilah yang dipahami oleh banyak kalangan Kristen. Karena itulah kurang tepat untuk membawa hal tentang bertuhan ke ranah hukum manusia. Karena diperlukan saksi yang dirugikan. Dan sangat mustahil kita memperoleh surat kuasa dari Tuhan atau dari nabi sebagai pihak yang mungkin dirugikan. Mengapa saya katakan mungkin dirugikan? Karena kita tidak tahu tentang Tuhan atau nabi dirugikan atau tidak. Di samping itu, rasanya Tuhan atau nabi terlalu agung, terlalu besar, dan tidak mungkin terusik oleh seorang anak nakal yang bernama Paul Zhang. Bahkan, bila kita memaksa-maksa menarik kebenaran sendiri berdasarkan kitab suci masing-masing, tetaplah tidak akan bisa dipakai. Karena kitab suci yang satu akan menafikan kitab suci yang lain. Jadi, seharusnya bagaimana? Mengapa kita melupakan satu hal yang sangat penting yang diajari Tuhan? Belajar untuk memaafkan dan mendoakan. Dengan demikian, hati kita semua akan damai sejahtera. Salam, majulah Indonesia.